Coba yang kedua kita belajar untuk setting IP PLC-nya ya. Kita menggunakan CX Programmer. Ya. CX Programmer kita buka. Nah, ketika muncul pertama kali seperti ini, Anda akan dimintai membuat project baru. Boleh bisa pakai file new, ya. Boleh pakai shortcut new, boleh pakai Ctrl N. Kalau Anda lihat klik di sini kan ada Ctrl N. Nah, Ctrl itu maksudnya itu pengganti keyboardnya. Nah, kalau pakai keyboard ya Ctrl N gitu. Nah, dia akan muncul seperti itu. Kemudian di situ ada pop-up Windows ya, yaitu change PLC. Jadi PLC yang mau dipakai itu dipilih. Kalau Anda biasa pakai PLC tipe 1L ya, 1L, kalau 1E ya 1E, kalau 1H ya 1H, karena ada banyak tipe. Yang paling atas itu device name, itu nama PLC, nama projectnya. Anda boleh mengetik nama misalkan on off ya. Usahakan kalau dua kata itu disambung ya, disambung pakai underscore. Ini sebagai contoh aja, nanti kan prinsipnya sama. Kemudian setelah itu di bawahnya itu ada device type, itu ada tipe PLC. Anda pakai yang sesuai yang dipakai, karena kita pakai yang 1L, CP1L. Terus di settingnya Anda tekan, di situ ada pilihan CPU-nya. Anda pakai L10, L6, kita pakai L. Kalau nanti pada project berikutnya tidak perlu nyeting lagi, Anda cukup di sini make default, Anda klik supaya nanti setiap Anda membuat sudah secara otomatis pilih L. Kemudian oke, terus di bawahnya jaringan yang dipakai, ada yang pakai USB, ada yang pakai Ethernet lah. Kemudian saya pakai Ethernet ya. Ini tentunya ada pilih. Nah, ini kalau Anda klik nanti akan muncul seperti itu, tapi letaknya yang paling atas. Anda tarik ke atas, nanti di sini ada Ethernet. Anda klik, terus di setting Anda klik juga. Lah, pada networknya Anda tetapkan, tidak perlu diubah-ubah. Yang diubah ada di driver IP-nya. Di situ tertulis IP address-nya 255, 255, 255 semuanya. Kemudian Anda hapus, Anda klik di situ, terus di backspace nanti sudah hilang semua. Gitu. Terus baru dikasih 192, 168, 250. Itu adalah setting yang digunakan untuk apa ya, IP PLC-nya. Jadi PLC ini. Kemudian yang paling belakang itu ada nomor PLC. Ya, nomor PLC. Lah PLC mana? Mungkin PLC di situ ada di contoh ada 3, ada 8. Kalau 3 berarti nanti komputer saya transfer larinya ke sana, ke yang 03. Kalau nanti ke 8 berarti nanti larinya ke PLC 8. Tapi kalau nanti di komputer di praktek Anda nanti akan langsung lari ke PLC yang ada di hadapan. Saya coba pakai 8 misalkan. Artinya di sini bahwa ketika saya buat program yang ada di komputer saya ini, ketika saya transfer, dia akan lari atau terupload ke PLC nomor IP yang terakhir 8. Kalau ini saya ganti 3 gitu, berarti nanti ketika saya nanti ketika saya buat program larinya ke PLC nomor 3 ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau sudah program saya buat, kemudian nanti kalau tadi saya buat 3 tapi mau saya transfer ke 8 gimana? Ya nanti diubah PLC nya, diubah settingnya nanti yang kedua ya. Ini kita oke lagi, maka akan muncul baru kita coba contoh membuat on off misalkan. Berarti kita tekan C,
alamatnya yang pertama 0, start, enter ya. Kemudian untuk stopnya tekan garis miring 1 ya, enggak usah 000.01, enggak usah, langsung kasih merek stop. Seandainya enggak dikasih merek stop bisa enggak? Bisa, itu cuman label aja ya. Terus yang paling belakang itu tekan O ya, 10.000 di rolu. Nah, kita enter, langsung kita enter sebetulnya bisa, tapi kalau kita masih merek dikasih merek aja. Misalkan motor 1 misalkan. Oke. Nah, secara kursornya pindah di bawah start. Untuk memberi pengunci tekan saja W ya, W ini. Kemudian sama 10.000, enter. Nah, sudah. Coba kita transfer, nanti larinya kemana? Tadi saya kasih 3 ya. Nah, sebelum transfer mestinya sebaiknya kita tes dulu yang ketiga itu nyambung enggak. Kalau enggak nanti enggak berhasil. Yaitu di sini kita klik sama CMD ya. Saya ketik ping 192.168.250.3. Nah, ini tersambung, berarti tidak ada masalah. Kalau ini tersambung ya, tersambung seperti ini, kadang RTO, real time code ya. Nah, tapi yang jelas di sini artinya itu bahwa tersambung, tetapi ada yang loss, kadang terganggu. Terganggu itu penyebabnya apa? Mungkin banyak ya, karena interferensi di jaringan itu kan mungkin kena faktor apa ya namanya, frekuensi atau apa ya, dari komputer yang lain. Maka kalau Anda tes lagi mungkin bisa saja lancar, itu juga bisa 192.168.250.3. Coba kita tes kedua. Nah, ini malah putus. Ini malah putus. Artinya bahwa yang ke PLC 3 itu kadang bisa nyambung, kadang tidak. Kalau di situ tertulis 67 ya, tertulis 67 itu artinya dia minta ke IP yang dituju, tetapi tidak dijawab. Akhirnya malah munculkan IP-nya sendiri. 67 itu IP komputer kita ya. Nah, coba aja apakah betul itu. Kalau nanti ke sana itu sulit untuk bersambung, coba aja di sini ya. Boleh nanti dari logo ini work online atau control W ya. Atau mungkin dari PLC di sini juga work online juga control W, atau kalau pakai shortcut ya ini control W. Nah, terus yes, nanti gagal enggak? Nah, kalau seperti ini berarti tersambung. Tadi kan sok nyambung seorang, nah kebetulan pas nyambung nanti tersambung. Nah, kalau sudah tersambung seperti ini kita tinggal transfer. Bisa PLC, Anda lihat transfer di sini ada kontrol T. Kalau Anda pakai lebih cepat coba pakai kontrol T. Nah, biasa nanti apa? Nah, di situ kontrol T ya. Ingat kalau ada kedip-kedip merah itu berarti terputus. Anda transfer tidak akan berhasil. Nanti kalau terjadi di sana ada kayak gitu, berarti dia terputus dengan PLC-nya ya. Coba berhasil enggak nanti kalau kita transfer Ctrl T? Kayaknya enggak mau. Ini kalau kita transfer enggak bisa, karena apa? Terputus. Coba sambung lagi, bisa enggak? Nah, lama karena kadang nyambung kadang tidak. Kayak yang lancar itu ke 8 lah. Terus gimana Pak kalau misalkan 8? Nah, di sini ada on off, ini Anda klik kanan kemudian
di paling atas itu ada ceng. Diperhatikan paling atas ada ceng ya. Anda klik, maka di sini akan muncul setting, driver. Nah, ini Anda ganti 8. Nah, sehingga ketika kita konekkan ke 8, nah cepat karena memang tadi jaringannya lancar ke 8. Seperti itu ya. Sehingga kalau mau transfer mestinya kontrol T, terus di oke. Ingat ketika seperti itu dipindah sih Rono. Ini kan di sini akhirnya pindah ke sini, yaitu pakai tanda panah. Kalau sudah baru oke. Kalau ini perhatikan yes, oke. Nah, dia transfer ke sana. Ketika seperti itu baru oke. Yes, selesai. Cuma seperti itu saja. Sehingga nanti kalau ini Anda cek ya, kalau Anda cek klik kanan coba pause on, nah, dia akan nyala ya. Ini pause cancel on, baru di sini nanti di on kan lagi. Mungkin bingung ya, kok malah di on kan loh. Maksudnya di on kan ini ditekan, bukan pengertian on off nya. Jadi kalau ditekan itu akan bernilai kebalikannya, dia mati. Kemudian kalau ada gambar kunci di sini, dia akan terkunci loh ya. Itu nanti Anda klik kanan, di sini ada pause, Anda cancel all. Nanti biar gambar kuncinya di sini hilang. Ya. Jadi cuman seperti itu aja untuk yang PLC. Yang penting ketika kita setting IP, itu adalah IP yang di PLC yang dituju. Sehingga ketika komputer kita mau transfer itu larinya ke PLC yang nomornya Anda tulis. Ya. Saya kira itu untuk yang setting untuk yang apa ya, koneksi PLC dan transfernya.